aku Ina dari Nyai TV Channel. Welcome to my channel. Di kesempatan kali ini aku akan kasih tahu kepada kalian semua ya, bagaimana untuk membaca tarot listrik asmara karya Nyai TV ya. Mempergunakan kartunya yang benar itu seperti apa sih ya? Karena banyak sekali yang nanya, jadi sekalian aku menjelaskan biar semuanya juga dapat pemahamannya ya. Oke, ini kartunya kan sudah ya, kita buka dari kardusnya seperti ini. Memang ya, ini ada 30 kartu, ada 30 kartu ya, berwarna-warni cantik begini. Tapi gimana sih sebenarnya cara menggunakannya yang benar itu? Baik, kita lihat ya. Setelah kita kocok, kita sesuaikan dengan pertanyaan klien ya, yang nanya itu kepada kita itu apa gitu ya. Kocoknya terserah kalian mau cara yang bagaimana mengocok, terserah ya. Yang gampang itu adalah seperti ini ya, terserah aja ngocoknya seperti apa ya. Setelah klien itu bertanya kepada kalian, maka kalian bisa kocok kartunya dan jawab gitu ya. Oke, untuk mengambilnya sekarang, mengambilnya boleh berapa aja sebenarnya ya, 1, 3 atau 5 ya, tapi biasanya aku memakainya hanya 1 saja ya. Ini dia, kita ketemu kartu setan asmara, yang artinya hubungan asmara sedang diuji dengan adanya godaan orang ketiga, ada pengkhianatan dan musuh dalam selimut yang patut diwaspadai. Misalnya yang keluar adalah ini ya, maka ini mengindikasikan memang ada orang ketiga di dalam hubungan mereka ya. Sudah jelas disebutkan di sini sebenarnya ya, itu kondisinya. Kalian bisa menambahkan sesuai intuisi kalian pada waktu membuka kartu ini, apa yang terlintas. Nah, itu katakanlah kepada klien kalian ya. Kemudian di sini ini ada tulisan juga terkait sosoknya, sosok orang-orang yang dealing dengan penanya. Di sini tertulis sosok terkait adalah wanita atau pria bertabiat buruk dan kasar. Nah, sebenarnya kalau digabungkan ini menjadi satu pemahaman baru lagi bahwa hubungan ini datangnya masalah dari suami atau istri katakan, atau pacar ya, yang dengan tabiatnya buruk dan kasar, jadi semakin memperparah keadaannya begitu ya. Jadi amat sangat mudah sebenarnya membaca kartu ini, seperti membaca oracle. Itu untuk tebaran 1. Ada lagi yang umum digunakan adalah tebaran 3 untuk mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang ke depannya seperti apa. Itu juga diambil 3 ya, diambil 3, kemudian kita ini dulu ya, kita susun dulu seperti ini. Nah, kemudian ini kita rangkaikan dalam satu pemahaman ya, dari ketiga kartu menjadi satu bentuk yang harus disampaikan kepada klien. Misalnya di sini ada go babi, ini sebagai masa lalu ya, apa yang terjadi di masa lalu. Kemudian ini yang terjadi sekarang, dan ini adalah yang potensi kedepannya. Baik, kita ulas sekarang ya. Misalnya pertanyaannya terkait dengan masa lalu, masa kini, dan masa datang. Berarti kalau keluar go babi asmara di sebelah sini ya, ini mengindikasikan, kalau kita baca nih, kepanikan menghadapi masalah dalam hubungan asmara membuatmu semakin bingung dan tidak tahu arah, menerka-nerka sumber masalah yang belum tentu benar. Nah, ini berarti kan masa lalunya itu seperti itu gitu ya, suka menerka-nerka yang belum tentu benar, berpikiran jelek gitu ya, menuduh bahkan kayak gitu ya, yang nggak benar-benar dituduhkan, dan selalu mudah panik gitu ya terhadap pasangannya gitu ya. Oke, terus berakibat pada masa kini. Masa kininya seperti apa di saat ini? Jodohmu segera datang, bersabarlah dan sepenuh keyakinan menyambutnya. Jodoh terbaik sesuai harapan dan pintamu dalam doa. Nah, kalau tadinya ini dulunya dia ini suka panik,
bila menghadapi masalah dalam masa-masa pacarannya gitu ya. Sifat-sifat jelek semasa pacaran, kemudian akhirnya dia itu mungkin nggak dapat pacar gitu ya, lama sendiri nggak dapat pacar, akhirnya apa gitu ya kan, dia kan berharap nih segera dapat pacar, tapi pesannya kartu adalah dia harus merubah semua sifat buruk yang ada di sini dulu. Nah ini ada janjinya memang ini jodohnya itu akan datang ya, jodohnya akan datang gitu segera gitu ya. Setelah apa? Setelah dia bisa memperbaiki yang di sini. Kemudian untuk potensi kedepannya kita ketemu ini, hubungan asmara yang penuh intrik, ada dendam dan konflik berulang, komunikasi juga tidak baik, saling mendiamkan seperti memelihara bom waktu. Nah ini kaitannya begini ya, kembali ke sini, kalau dia tidak bisa memperbaiki sifat-sifat buruk di sini, walaupun nanti jodohnya datang, itu akan kayak pola berulang gitu loh ya. Pola berulang karena sikapnya yang ada di sini tidak berubah. Begitu ya ini. Jadi walaupun dia nanti dapat pacar pada kenyataannya, tapi tetap nanti akan putus lagi bila dia tidak memperbaiki yang di sini. Itu kaitannya ya. Jadi kita itu harus bisa merangkai 1, 2, 3 kartu menjadi satu kesatuan kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada klien. Tentunya dengan penambahan sesuai intuisi kita ya, biar nggak kaku. Kalau hanya membaca dari sini tentunya akan sangat kaku dan terkesannya kita tidak menjadi satu jiwa dengan kartu kita. Begitu ya, memang perlu jam terbang untuk mengetahui ini semua gitu ya. Kemudian biasanya untuk petarot yang lain itu dia suka mengambil the bottom of the deck sebagai kesimpulan ya. The bottomnya kalau dari sini kan yang di sini ya, di paling bawah ya, kita ambil ya. Oke, ini adalah kesimpulan dari keseluruhan pembacaan itu. Baik, di sini kesimpulannya, peluang terbuka lebar untukmu yang sudah berhasil melewati hubungan asmara lama yang mungkin menyakitkan, untuk hadirnya sebuah cinta yang baru yang tentunya lebih baik. Nah ini adalah kesimpulan apabila semua di 3 tahapan ini terlewati ya, di 3 kartu ini terlewati gitu ya, ini terlewati dengan baik, maka kesimpulannya ke depan itu akan baik ya. Jadi sebenarnya kita itu kalau membaca kartu jangan juga terlalu kaku pada pakem yang ada, kita harus fleksibel mengikuti keadaannya ya, dan pandai-pandai merangkai kata gitu ya, pandai-pandai merangkai kata. Ini adalah kesimpulan ya. Dari sini aku rasa sudah jelas ya, bahwa ternyata mudah kok menggunakan tarot lintrik asmara, itu nggak perlu bingung ya. Ini hanya sebagian contoh kecil saja yang bisa aku berikan gitu ya. Kalau kalian request misalnya mau dijelasin soal yang mana, kartu yang mana, bagaimana cara menggunakannya, kalian boleh ketik di kolom komentar ya. Aku tunggu. Terima kasih sudah menonton video aku, semoga bermanfaat ya teman-teman. Salam damai, cinta dan cahaya dariku, Nyai TB. Bye bye.